Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam firman, saya akan mau share sesuatu. Bagaimana gerakan My Home, beberapa tahun yang lalu kita sudah buat gerakan di daerah Ambon, ya, dan sekarang arahnya menuju ke NTT, dari timur ke barat, dan pada tanggal 7 kemarin kita sudah buat gerakan menanam, dan ini cukup ada hasil yang sangat luar biasa. Dan nanti tanggal 10 kita akan buat gerakan menanam lagi. Dan saudara, kenapa ini ada gerakan menanam? Karena ada pewahyuan yang Tuhan taruh kepada hambanya, Pak Daniel, tentang menyiapkan benih unggul yang ada di NTT dan di Alor itu sebagai benih unggul. Dan dari benih unggul itu akan terjadi lumbung. Lumbung itu sebelum Jokowi mendeklarasikan NTT menjadi lumbung nasional, My Home sudah mendeklarasikan bahwa di NTT akan ada lumbung, saudara. Dan ini kita sudah mulai bergerak, hanya pergerakan yang kelihatan kecil tapi ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada videonya bisa dibagikan, gerakan My Home, di mana ada Ibu Gubernur juga menopang acara gerakan ini. Nah, saudara, kenapa kita menuju ke pertanian? Saya sama Pak Daniel dan semua nggak tahu tentang pertanian, tapi ini yang Tuhan taruh. Ya, kenapa Taliban bisa menguasai seluruh wilayah Afghanistan? Karena mereka masuk ke pertanian, saudara, dan ke desa-desa, dan akhirnya terjadi satu gerakan yang luar biasa di sana. Nah, ketika kita gereja berfokus, mereka, para petani ini juga ada pahlawan, para hamba-hamba Tuhan, mau mendeklarasikan tentang tanah ini, tanah yang tadinya kelihatan daerah yang miskin menurut survei yang ada di seluruh Indonesia, tetapi kali ini NTT bangkit dan bersinar. Untuk itu saya encourage Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ikut bersama dengan gerakan ini, seberapa yang saudara mau tabur. Saya sudah memulai juga karena saya tahu ini adalah arahan dari Tuhan, dan saya belajar untuk menabur seberapapun yang saya bisa tabur. Dan ketika kami belajar menabur, ada sesuatu yang sesukacita yang luar biasa. Saya nggak berharap ada feedback, tetapi yang paling penting adalah iman kita tertuju kepada kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan adalah NTT bangkit dan bersinar, dan saya melaksanakan kehendak Tuhan itu. Mungkin ada video atau apa yang bisa dibagikan dari host, silakan. Saya Juli Sutrisno Laiskodat, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendukung gerakan yang dibuat oleh My Home Indonesia untuk Nusa Tenggara Timur dalam gerakan menanam se-Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021. My Home Indonesia di Nusa Tenggara Timur akan melakukan gerakan menanam di seluruh Nusa Tenggara Timur. Seluruh Nusa Tenggara Timur harus menjadi berkat, garam dan terang bagi seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Saya mendukung gerakan menanam kedua tanggal 10 November 2021. Ini yang mereka kerjakan berbuah banyak, Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami dari My Home NTT telah melaksanakan gerakan menanam tahap pertama pada tanggal 7 Agustus dan berhasil. Pada tanggal 10 November, kami akan mengadakan gerakan menanam kedua dengan menggerakkan seluruh para petani yang ada di NTT. Untuk itu, ayo menanam. Dan saya juga mengajak kita untuk mensukseskan menanam tanggal 10 November. Mari kita sukseskan NTT bangkit dan bersinar. Kami ini semua kelompok tani malam ini menyumbang atau membawa hasil mereka untuk disumbangkan dan dilelang untuk pembangunan gereja. Saatnya NTT bangkit dan bersinar. Ya, jadi pasca badai Seroja, ini yang Tuhan taruh bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu mau menabur
untuk NTT, benih yang Engkau tabur itu sangat berharga dan sangat luar biasa. Karena apa yang kita lakukan ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Dari timur ke barat akan ada kegerakan yang luar biasa. Dan saya percaya NTT akan menjadi lumbung nasional, bahkan bisa menjadi berkat bagi dunia. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Daniel. Luar biasa, dari puluhan kota-kota juga bersama dengan kita. Saya ingin sharekan sesuatu yang sekali lagi saya bukan ingin mengajar, tapi saya ingin bagi. Kalau memang Tuhan taruh di dalam hati saya, tentunya saya juga harus jadi lumbung begitu. Untuk lumbung itu harus tersalur ya. Makanya tadi Pak Edison katakan bahwa NTT itu kita menabur benih. Kalau benih, coba bayangkan benih itu kecil tetapi bisa berbuah banyak ya. Nah, saya juga ingin menabur benih, bukan hanya benih tanaman, tetapi juga benih firman, khususnya di dalam era pandemi ini. Tadi sore saya ke mall, sepertinya udah suasana normal kembali. Orang udah nggak pada takut ya. Nah, tetapi saya ketika sambil berjalan saya dengan istri saya, dan saya sih sambil, kadang saya tuh berdoanya kan nggak merem nggak apa gitu, kadang sambil nyetir sambil apa, saya dapat suara Tuhan, akan banyak orang stres ke depan ya. Jadi kenapa? Karena ada satu shifting yang mungkin mereka baru ngelihat situasi bahwa ini bukan back to normal, the season is change. Ada satu musim yang sudah berubah sebetulnya. Udah satu shifting. Dan minggu kemarin kita berbicara mengenai disrupsi ya, akan banyak gangguan-gangguan yang semua serba suddenly, tiba-tiba regulasi bisa berubah ya, peraturan dan sebagainya. Nah, pandemi ini sebetulnya akan mempercepat proses segala sesuatunya. Dan khususnya kalau kita melihat tanda-tanda mengenai akhir zaman dan tanda-tanda kedatangan daripada Tuhan Yesus, ini sudah semakin singkat. Jadi nanti kita ke depan kita akan melihat komunitas besarnya itu ada dua, yaitu komunitas manusia dan komunitas humanoid robotik atau AI, artificial atau ASI, Artificial Super Intelligence. Saya mendapat berita-berita, saya ini kan juga observasi gimana bagaimana nanti akan banyak perusahaan-perusahaan persewaan robot. Sementara saya melihat tuh gereja masih stagnan, tidak mempersiapkan lumbung untuk jiwa-jiwa padahal masa pandemi itu mempersiapkan lumbung ya. Tetapi kita bertahan, lebih ke arah bertahan dan mempertahankan diri. Padahal Tuhan ngomong begini, bahwa harus mencari domba yang terhilang. Yesus aja bisa memberikan perumpamaan, aku mencari satu domba yang tersesat, tinggalkan yang 99. Nah, jadi dari 7,9 miliar penduduk itu 3 kali lipat dari angka ideal. Ini ngeri sekali. Nah, di tahun 2030 itu pertambahan penduduk manusia karena anak beranak, apalagi masa pandemi ini juga jadi tambah juga, ternyata bertambah populasi. Karena di lockdown jadi bertambah populasi, dan sehingga diprediksikan 9,2 miliar jiwa pada tahun 2030, dan ini short of food. Makanya tadi yang dikatakan oleh Pak Edison itu, kita bukan gagah-gagahan. Saya ini bukan petani. Kenapa orang bilang, oh gerakan doa, gerakan My Home kenapa jadi ke pertanian? Bukan itu. Karena itu pasca bencana kita mau redeem gitu. Hal-hal yang memang Tuhan udah pukul NTT, tapi kita harus melihat bahwa Tuhan membalut kembali dan justru ada redemptifnya. Dan kalau nggak ada badai seroja, kita juga nggak bakalan ke sana. Dan kita bantu habis-habisan gitu, sampai saya dengan teman-teman itu sampai menaburnya, sampai udah celengan kita habiskan lah segala macam. Tetapi orang NTT-nya sendiri juga harus berubah dan mengubah sikap mereka
nggak sekedar jadi Kristen, tapi bagaimana be a blessing, jadi berkat untuk daerah lain, jadi berkat untuk saudara-saudara kita yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, jangan urusannya Kristen melulu juga. Nah, jadi makanya di World Economic Forum itu melihat bahwa ini pertambahan penduduk ini harus di stop ya, diidealkan, yang idealnya hanya 2,8 miliar sebetulnya. Jadi begitu banyak paham-paham di mana gerakan yang global itu mereka membuat depopulasi. Nah, jadi kita lihat coba slide pertama. Mari kita analisa kita ini berada di mana posisi kita. Coba slide yang pertama ya. Oke, kita lihat ada masa pandemi itu di mana bulatan yang kecil. Kita mau jadi apa ke depan? Kita harus menentukan Tuhan kita ada di mana-mana, dan Tuhan kita ada di berbagai musim. Di masa pandemi Tuhan juga ada, tetap God is in control. Demikian juga masa depan, Tuhan kita lah Tuhan masa depan. Nah, sekarang kalau kita di dalam masa pandemi ini zona ketakutan, ini yang mayoritas ternyata, meski bulatan paling kecil, ternyata mayoritas manusia di dunia ada di zona ketakutan. Nah, coba lihat perilakunya, saya mengambil makanan, tisu toilet, obat-obatan yang tidak saya butuhkan. Jadi waste ya, saya menyebarkan emosi yang berhubungan dengan ketakutan dan kemarahan. Jadi emosi meledak-ledak sekarang, mengerikan sekali kalau berita-berita di TV ini bisa keluarga pun saling bunuh, dan itu karena stres ya. Dan saya mengeluh setiap hari, saya meneruskan setiap pesan yang saya terima tanpa mikir, jadi nge-forward, dan saya mudah marah, tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, terus zona yang belajar, ini learning process. Apakah we learn di dalam masa pandemi ini? Jadi saya mulai menyerah kepada hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Saya memaksa diri untuk berhenti mengkonsumsi hal-hal yang menyakiti saya, dan dari makanan sampai ke berita-berita, karena berita juga seringkali menganiaya kita ya. Terus saya berusaha mengenali emosi saya mulai mengerti situasi dan bagaimana harus bertindak. Saya menelaah setiap informasi yang didapat sebelum kita forward lagi ke orang lain. Dan karena kita nih ternyata perilaku kita sudah berubah, almost 100% daripada manusia pengen buru-buru nge-forward itu karena dia ingin jadi the beginner, yang pertama yang menyampaikan informasi itu. Terus saya menyadari bahwa kita ini semua berusaha melakukan yang terbaik. Ya, do all the best ya, untuk doing the effort ya. Nah, tetapi kita lihat di dalam zona yang ketiga itu zona bertumbuh. Apakah masa pandemi ini kita growing atau semakin konten? Atau kita mikirin gimana lambda, gimana virus R1 datang, gimana varian baru akan datang. Nah, kita masih ada di zona ketakutan terus. Tetapi kalau zona yang coklat ini kita harus memikirkan orang lain dan mencari cara untuk membantu, nggak apatis gitu. Dan juga saya memastikan bahwa kemampuan yang saya miliki dapat membantu orang lain, help. Kalau saya kadang pergi ya dengan teman-teman juga kadang pergi naik pesawat, ya kita memang harus tingkatkan kewaspadaan kita dengan melakukan prokes dan sebagainya. Ketika saya di pesawat, saya kadang suka menangis. Kok aku bisa ada di pesawat ya? Ini bukan untuk rangka menyelamatkan diri saya, helping the people. Naik kapal cepat, perahu, dan sebagainya. Ngapain gue mau rugi-rugi begini sih masa pandemi seperti ini? Apa gue mau mati? Mau bunuh diri? Nekat. Saya disebut pendeta nekat. Nah, karena saya melihat bagaimana saya masih diberikan hidup, napas, nggak pakai ventilator, and we have the opportunity, kita punya kesempatan untuk helping the people, building the people, membantu orang lain. Nah, kalau orang lain keluar, ketika semua orang bisa keluar, ya itu udah nggak ada, itu berarti rata-rata kita nih. Dan ketika orang bisa membantu, dan kita juga baru membantu, itu berarti rata-rata.
Itu bukan Tuhan di dalam diri kita. Karena filantropi juga, di filantropi sekarang lagi bermunculan, pengusaha-pengusaha itu lagi gelisah. Mesti bantu apa ya? Perkumpulan Tionghoa, kita bantu gini, ngumpulin berapa M, bantu gini. Apa didirect oleh Tuhan atau bukan? Atau hanya emosional? Karena gara-gara takut si orang Palembang itu nggak ada duitnya yang 2 triliun itu. Itu dilakukan di kota-kota karena takut tuh orang Palembang nggak ada duitnya yang 2 triliun itu. Nah, terus apakah saya memiliki empati kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain? Terus saya mengapresiasi orang lain, appreciate gitu ya. Saya menjaga agar perasaan saya tetap bahagia sehingga bisa membagikan sebuah harapan. Saya mencari cara untuk dapat berubah, change. This is the time to change. Ya, masa pandemi ini. Saya berusaha untuk tenang, sabar, menjalin hubungan dan kreatif. Ya. Kita harus berusaha untuk ada di zona coklat. Oke? Keluar dari zona kecil ini, jangan ke zona ketakutan. Ketakutan tentunya wajar, apalagi kita melihat hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan gini lagi, mati lagi. Tapi bukan karena COVID aja sekarang. Orang satu saat juga harus mati juga, gitu kan? Harus dipanggil oleh Tuhan. Tetapi jangan sampai kita terpenjara oleh zona ketakutan. Tetapi masuk ke zona belajar dan lalu zona bertumbuh. Sayang sekali kalau bebas pandemi kita masih ada di zona yang orange muda ini. Oke, next slide. Apa yang disebut next chapter atau bab berikutnya? Bab berikutnya ini apa? Jadi bagaimana sebetulnya slide yang berikut ya. Jadi bagaimana dengan tatanan dunia saya akan ulas, bukan saya jago karena saya observasi dan saya juga mulai belajar ya, belajar kembali dalam sesi-sesi pandemi ini, musim pandemi ini. Bagaimana apakah kita sudah mewaspadai gelombang ketiga kalau datang? Berarti kita udah kuat semakin latihan. How to prevent, bagaimana untuk mencegah, bukan semakin kita memenjara diri. Nah, bagaimana situasi apa kembali seperti semula, dan bagaimana gerakan kita sebagai orang-orang kudus, bagaimana kita harus berjalan tanpa ketakutan, tetapi kewaspadaan. Nah, apakah benar seperti di dalam firman Tuhan bahwa umat Tuhan akan memiliki hikmat dan bercahaya seperti cahaya cakrawala? Oke, sekarang next slide. Kita lihat, kita memasuki revolusi 4.0 dengan teknologi yang namanya 4G. Tetapi sebetulnya kita sudah memasuki era yang namanya 5G. 5G ini hadir 1020 kali lebih cepat daripada 4G. Jadi bayangkan kalau kita slow. Sekarang ini dunia udah berubah. Accelerate, percepatan, like a flash. Dan Matius 24 ayat 27 dikatakan bahwa kedatangan anak manusia itu like a flash, seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Jadi merubah banyak landscape kehidupan dan perilaku. Juga roda ekonomi di masa depan itu kan berubah. Sekolah aja jarak jauh sekarang. Terus operasi tubuh nanti, kalau misalnya Anda sakit jantung, pasang ring, dan sebagainya. Dokternya bisa dari Singapura, dan Anda ada di sini aja. Bisa seperti itu dioperasi. Terus hologram ya. Terus virtual reality, nanti nampak seperti nyata, padahal bukan. Lalu driverless, tanpa sopir, ya, karena teknologi akan mengambil alih banyak hal. Next slide. Nah, kita lihat di sini 6G, lebih parah lagi. 6G ini di Wuhan itu sudah 6G ya, kalau di kota Wuhan yang pertama disebut yang pandemi awal menyebar dari kota Wuhan, itu adalah kota yang memang dengan teknologi tinggi 6G. Nah, ini lebih cepat lagi, kurang lebih 200 kali dari 4G. Jadi bisa membuat manusia tuh bisa hidup di planet Mars dan planet lain. Nah, kita lihat Cina sudah
mengadakan peluncuran perdana satelit 6G. Nah, lalu bagaimana dengan energi ke depan? Energi ke depan akan sudah hadir ya. Indonesia tuh kaya sekali. That's why we have to wake up. Makanya kita nih di gerakan My Home itu ada bikin wake up. Sebenarnya salah satunya tuh kayak malam ini. This is something to wake us up, untuk membuat kita bangun dari tidur. Nah, kalau kita nggak take dominion, siapa lagi? Sedangkan kita ini masa repot urusannya pribadi, urusan sendiri, nggak saling tolong-menolong, malah masa pandemi ini malah semakin ego gitu kan, urusan diri sendiri terus gitu. Katanya kita tubuh Kristus, katanya kita keluarga di dalam Tuhan. Nah, sudah hadir mineral-mineral baru untuk pengantar yang zero resistance. Ya, bahannya itu rhodium, palladium, tantalum, laser juga untuk senjata atau kesehatan. Next slide. Nah, kita akan sudah masuk di dalam era bioteknologi namanya super nano. Jadi stem cell itu teknologi kesehatan dan kecantikan, organ implant itu akan menjadi biasa. Nah, harap Bapak Ibu yang kagak ngerti sekarang ngertilah. Jangan sampai ngomong, Pak Daniel ngomong apa sih kagak ngerti. Nah, siapa yang harus berubah? Saya yang harus downgrade atau Anda yang harus upgrade? Kita sudah didadal zaman yang seperti ini. Jadi organ implant itu nanti dia membuat satu eternity. Seorang tuh nggak bisa mati, mau umur 80, 90. Jantungnya kacau, udah diganti jadi jantung yang baru. Parunya, ginjalnya jadi ginjal yang baru gitu. Nah, tetapi ini teknologi, Bapak Ibu sekalian. Yang ngeri itu adalah transhumanism. Transhumanism itu seperti manusia dicampur dengan robot. Ya, nah itu yang di dalam kitab Daniel itu bagaimana ada patung itu, di mana patung yang di mana kaki itu ada disebut iron and clay, ya iron and clay itu apa tuh, besi dan apa tuh tanah liat tuh tidak bisa bersatu. Itu apa? Manusia robot. Dan itu sebetulnya generasi terakhir. Kita ada di generasi terakhir. Dan di mana itu akan ada satu batu menggelinding menghancurkan daripada patung itu. Itu batu apa? Batu penjuru daripada Tuhan Yesus. Dan ngerinya itu memang di eskatologinya, di mana kaki itu iron and clay itu tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Banyak juga yang mengasumsikan bahwa ini kerajaan Romawi lah bercampur dengan kerajaan apa itu. Fine, karena itu sekarang generasi di mana teknologi ke depan transhumanism itu dipakai roh-roh ini. Nah, saya nggak mau nyamber ke situ dulu karena nanti harus khusus. Dewa-dewi roh apa yang dipakai oleh teknologi ke depan. Wow. Nah, ini harus khusus dan dengan harus proven ya, terbukti dengan nanti ada gambar, movie dan lain sebagainya, tapi saya harus persiapan dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat next slide. Apa efek ke generasi milenial dan generasi Z? Jadi kalau generasi milenial itu lahir tahun 81 sampai 2000. Nah, generasi Z 2000-an, dan saya ini generasi baby boomers. Nah, banyak kan di My Home generasi baby boomers. Nah, milenial itu generasi mager atau malas gerak. Kalau dia gerak, kalau misalkan dia fitness aja gitu. Nah, mereka tidak peduli aset. Kalau kita ini kan senang ngumpulin aset. Rumah ada 1, kalau bisa ada 10. Generasi milenial tuh nggak mau begitu. Malah diwariskan rumah-rumah besar, malah jadi dia pusing mikirin pajak, maintenance, dan sebagainya. Nah, terus juga milenial ini adalah consuming experience. Jadi menabung untuk traveling, bukan kayak kita kalau menabung tuh nanti nabung beli tanah, beli emas, beli harta, apa segala macam. Mereka nggak peduli, mereka mau experience.
Makanya bayangkan para orang tua ngajar anak-anak sekarang nggak bisa ngomong, kamu kudu pinter. Pinter apa? Maksudnya pinter tuh apa? Karena di mata mereka pinter tuh nggak ngerti. Pinter tuh apa? Jadi mereka ingin dengar dari orang tua, dari opah, omanya. Begini loh ya, aku pernah ke sana, ke Hong Kong, ada teknologi gini. Jadi mereka getting experience daripada kita yang ngomong. Jangan ngomong selalu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus gini, kudu gini. Tambah stres lah mereka. Nah mereka itu kurang komunikatif dan eye contact. Kalau zaman dulu kan kita bisa ditamparin sama orang tua kita, ngomong nggak berpandang-pandangan. Tapi mereka itu kalau bisa ngomong, mata mereka ke gadget mereka. Jadi kalau generasi Z itu, business light asset nanti ke depannya. Sharing skill. Jadi skill itu di-sharekan. Oh kamu bisa masak, aku bisa kemasannya, aku bisa gini-gini. Bisa begitu. Bapak-bapak, emak-emak, baby boomers nggak bisa. Ini keahlian gua, buat gua sendiri. Supaya ngumpet-ngumpetin ilmu kalau kita. Nah, nanti ke depan ada sharing kitchen namanya. Itu disebut siapa itu? Lagi mandi atau apa? Nah, itu disrupsi teknologi. Nah, jadi nanti akan ada namanya cloud kitchen. Cloud kitchen itu apa? Sharing dapur. Karena mereka nggak mau pengen ada dapur, mereka pengennya ada pantry aja cukup. Ngapain masak, bau terasi, bau pete, bau sambal terasi, bau roa, bau apa gitu kan. Waduh. Nanti kita itu berbagai, maaf ya ibu-ibu, ibu selfie bukan nyindir, bukan. Ini aku mau bicara generasi ke depan, karena mereka nggak mau hal seperti ini. Kita buat sambal misalkan bisa nggak 50.000 perak? Kita beli sambal cuma 10.000. Ngapain kita bikin sambal? Gitu kan? Nah, jadi mereka nanti akan ada cloud kitchen, itu mereka bisa sharing dan kita bisa dapetin, misalkan aku pengen makanan Mesir, nanti chef Mesir itu yang bisa bikin, dan mereka bisa sharing bumbunya di satu kitchen itu, di dapur itu, dan itu dengan harga murah. Ya. Jadi light asset ini adalah mereka nggak mau ribet. Light asset ini seperti gimana sih bisnisnya ke depan? Kayak Gojek. Nggak mau kayak Garuda Indonesia. Nanti Garuda Indonesia pasti ada sistem, itu sistemnya leasing, jadi leasing, nggak punya aset. Nah, jadi mereka consuming goods, jadi tukang belanja, karena mereka itu observasi terus. Coba kalau dikasih diem mereka 2 jam aja, mereka observasi. Ada topi bagus, loh kok ke topi sih, mikir ke topi gitu. Nanti kaos kaki bagus, kenapa? Kita lagi nggak butuh kaos kaki, tapi mereka akan searching. Nah, mereka pengen simple, nyaman, asik, santai, dan nyeleneh. Terus mereka akan jadi generasi yang cashless, cardless, tidak ada kartu, nggak mau pegang kartu. Jadi dompet digital. Dan mereka, kalau kita nih kan suka narsis, branded, Louis Vuitton, lo tasku 1,5 M, mereka malah tambah benci ke orang yang gitu. Kenapa? Karena mereka tuh brandedless, nyentrik nggak, bagus nggak dipakainya, gitu kan? Malah mereka akan ngelihat nanti ke depan nih. Kita nih pakai misalkan tas eceng gondok tapi nyentrik gitu. Ada lukisannya misalkan. Nah, mereka tidak mau bekerja di perusahaan yang merusak alam, nggak mau. Dan bekerja nggak mau dengan jangka panjang, nggak mau. Nah, kita akan masuk satu gelombang yang disebut gelombang tsunami ke depan yang disebut peradaban baru. Ya, saya coba akan kupas, lalu saya mau masuk solusinya ya. Gimana gelombang tsunami yang baru ini adalah after pandemi itu ada yang mati, ada yang tergantikan, ada yang roboh, ada yang tumbuh, ada yang lenyap, tapi ada yang muncul kembali. Nah, kita disebut ini fase yang disebut sekarang fase post
traumatic growth. Ya. Jadi masa-masa trauma, pasca masa trauma, pertumbuhan daripada pasca pertumbuhan, apa ya? Jadi ngomongnya pertumbuhan setelah pasca trauma. Maksudnya gimana? Nah, seringkali kalau dalam menghadapi satu krisis, itu selalu muncul peradaban baru, selalu muncul satu teknologi-teknologi baru, muncul perilaku yang baru, muncul gaya hidup yang baru. Contoh, oke? Pasca Perang Dunia, apa yang terjadi? Bedah plastik, muka, hayo. Padahal itu kan sebenarnya untuk tentara. Tapi hayo hidung yang pesek dimancungin. Mata yang peter dibloin. Itu sebenarnya teknologi yang dipakai ketika zaman perang di medan tempur. Tetapi sekarang jadi tren. Apalagi penisilin, apalagi radar, apalagi komputer, earth mapping, itu Google Map itu sebenarnya dulu nggak boleh. Google Earth, apalagi itu berbahaya sekali, itu security sebetulnya. Nah, jadi akan ada beberapa gelombang yang kita harus antisipasi. Yang pertama adalah gelombang kreativitas. Gelombang kreativitas, oke? Jadi di bidang apa kreativitasnya? Bidang kuliner. Ada inovasi-inovasi dan kreativitas yang baru. Sekarang tuh banyak makanan aneh yang kalau buat saya itu makanan aneh. Zaman dulu mana ayam goreng pakai keju? Kan enggak. Ayam goreng pakai sambal terasi, pakai kecap, pakai cabai rawit. Enak. Pete, enggak. Sekarang pakai keju, mozzarella, apa segala macam. Itu dibentur-benturin seperti begitu. Nah, kenapa nanti gelombang kreativitas itu muncul, terus selling from home nanti. Jangan seperti nanti kita keok nih sama generasi kayak Deborah begini, dia bisa jual apapun dari dia, padahal dia dapetin barang dari Mangga Besar, kirim ke Kelapa Gading, dia sendiri di Batam, di mana, di Bintan. Weh, kamu yang kaya deh. Dia nggak perlu punya toko. Yang toko nih gigit jari, nggak ada langganan yang datang. Nah, jadi nanti ada sharing chef, ya, ada cloud kitchen, kolaborasi and service. Jadi mereka itu, saya waktu di mana ya, di Alor, di Rote, bukan di Sumba. Di Sumba, saya nginep di hotel, ada 2 wanita bule. Saya pikir adik kakak atau "Hai, how are you?" Gini-gini. Jadi saya ikut makan dengan mereka. "Ini kamu berdua kakak adik?" "Bukan. Kami beda negara. Yang satu Finlandia, yang satu Belanda." "Loh, kok bisa begini? Temenan gimana?" "Karena sharing kamar." "Oh, jadi ketemu di sini?" "Iya." Kita mana mau baby boomers? No, kamar gua, kamar sendiri. Jadi mereka bisa sharing, booking motor berdua, ya, sewa mobil berdua. Jadi mereka sharing cost. Nah, terus yang kedua itu gelombang apa? Everything home. My home. Work from home. Itu apa? Bisnis apa gelombang yang ke depan? Yang akan hebat itu? Interior. Saya pikir pandemi ini udah merubah gaya hidup kita. Coba. Dulu kan kita pengen beli baju sebulan sekali. Sekarang gitu nggak? Saya nanya. Enggak. Daster aja terus. Piyama. Nah, itu jadi number berapa gitu. Karena mereka lebih di rumah. Jadi ternyata yang beli home appliance itu, peralatan rumah itu naik 200-300%. Apalagi sepeda, ribuan persen naik. Yang nggak bisa naik sepeda juga jadi beli sepeda. Terus dapur, kitchen set.
Terus apalagi hewan peliharaan. Ikan cupang aja jadi rebutan, padahal dulu siapa yang mau pelihara itu? Bisa sampai pernah 20 juta satu, padahal enggak, sekarang udah enggak. Tapi dulu bisa sampai 12 juta, 20 juta ikan cupang. Dulu banyak banget ikan gepeng juga dipelihara gitu kan. Nah, terus kucing, anjing, kebun, elektronik. Ada ledakan penjualan yang luar biasa di situ. Pembersih udara, health issue lah pokoknya ya. Itu barang-barang yang seperti gitu. Kamu ngisep yang gini, pasti kamu sehat. Membunuh virus, percaya, beli. Padahal belum uji tes dulu. Gitu kan. Nah, jadi banyak disrupsinya. Terus yang ketiga, teknologi. Gelombang teknologi itu artificial intelligence and internet of things. Nanti bentar lagi, nggak lama lagi akan drone taksi. Taksi pakai drone. Wah, nanti Gojek nggak usah pakai motor, pakai drone. Virtual reality, apa itu virtual reality? Pakai kacamata begitu seolah-olah kita ada di lautan, ada di Itali. Kita seolah-olah ada di mana tuh? Ada di Greece gitu kan? Bisa ketawa sendiri, nyanyi sendiri. Ini memang generasi gila kita. Menghadapi zaman tidak normal, bukan new normal lagi. Nanti ada robot humanoid. Nah, terus yang keempat tuh apa? Gelombang nanti open science. Maksudnya gimana? Itu bukan rahasia. Science sudah bukan rahasia lagi. Tetapi dulu itu kan jurnal ilmiah ya segala sesuatunya itu. Tetapi ke depan itu teknologi itu bisa di-sharing. Open. Jadi makanya akan banyak keributan. Contoh, vaksin mana yang sekarang yang paling benar? Nggak ada. Susah kan? Karena ini semua udah kontroversial semua. Yang orang Australia bilang Pfizer, kata kita Sinovac lah. Kenapa Sinovac itu made in China? Ya udahlah, gimana? Nah, kenapa? Karena itu sebenarnya perang media. Dan produk itu sebetulnya itu kita lagi perang dagang. Perang dagang kita. Lalu ada ledakan apa lagi? Ledakan artificial. Nanti ada pets elektronik. Apa itu maksudnya pets elektronik? Jadi misalkan saya punya anjing, oke, saya senang anjing. Tapi anjing kan itu juga maintenance-nya. Kalau aku keluar kota gimana? Siapa yang ngerawatnya? Saya memberi makan gini. Nanti saya punya robot anjing. Hey, come here. Bisa naik di sini. Jadi teman saya. Nah, istri atau suami buatan. Karena dia nggak mau sendirian. Feeling alone. Nanti ada pacar bayangan, itu namanya dream girlfriend atau or boyfriend. Seperti apa? Itu karena daya imajinasinya bahaya nih, anak-anak muda hati-hati. You have to keep stable your imagination. Karena permainan setan akan ada di situ. Arenanya. Nanti ya pokoknya green screen living style lah kita nih semua ya, pakai green screen gitu. Jadi semua itu seperti ya lihat aja Pak Bambang itu ada di mana? Kenapa bohongan kan bukan ada di situ, tapi itu ada virtual background. Itu kamuflase. Apakah Ryan ada di bulan? Enggak kan? Nah, ini yang ini dasarnya, coba nanti hologramnya kayak gimana. Ya. Nah, terus nanti be careful, ada artificial society namanya, hidup di dua dunia. Real and unreal. Nah, kita nih real nggak sih sebetulnya? Pakai Zoom ini real nggak sih? Real. Saya lagi ngomong sama Anda. Pak Bambang real nggak? Real, tapi dia setengah real karena dia nggak ada di daerah itu sebetulnya. Saya bisa ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa ada di dalam laut.
Tapi ini kan tingkatnya, saya bisa ketemu ikan besar. Saya bisa ada di Mesir. Dan saya bisa ada di dalam gua. Yang hidup dong. Oke. Seolah-olah saya dengan Pak Edison ada di situ. Nah, ini semua kita lihat ini adalah pertempuran. Kita ada di medan pertempuran. Jadi, what should we do ke depan? Nanti ada open space tourism ya. Open space tourism itu apa? Jadi, yang muda-muda buruan deh, cepetan kalau menurutku sih ya. Jangan cuman ayat Alkitab aja yang diapalin. Tapi kita nih harus applicable, serius, applicable apa yang firman itu. Ini aku utus aku. Ke dunia mana utus? Dunia pariwisata. Injil bisa diberitakan di situ. Anda jangan nyari panggung lagi kayak zaman saya deh. Buat panggung tuh mahal harganya. Tapi Anda mau jadi apa? Kenapa Anda bisa jadi insinyur, arsitek, tapi Anda nggak ngapa-ngapain? Itu yang bingung. Carilah orang yang mau bangun rumah, mau jual rumah. Sekarang banyak kan. Bring the gospel in your world. Di dunia kuliner, bikin bank sampah kek, integrated farm kek, pertanian kek. Orang lagi butuh pangan misalkan sekarang. Kenapa kita diem? Nah, jadi open space tourism itu akan apa maksudnya? Orang Jakarta nanti banyak yang stres. Jujur, saya tinggal di Jakarta. Emang mau ke mall terus hidup kita? Kemarin saya pergi ke Gunung Pancar di Sentul City. Wih, rame orang. Padahal saya tahu banget itu hutan pinus. Apa anehnya hutan pinus? Saya ini tuh orang gunung, tinggal di gunung biasa. Tapi sekarang hutan pinus dikejar. Karena mereka nggak mau hutan beton. Bahaya. Ada fresh air. Outdoor activity, aktivitas di open air. Terus tempat aman. Nggak mau crowd. Nah, kita akan masuk namanya generasi non-degree. Apa yang dia pelajari segera itu tidak terpakai lagi. Apa yang kita pelajari? Anda mau jadi gelar doktor, PhD sekarang. Sorry, I have to say 80% daripada apa yang Anda pelajari itu nggak ada guna sekarang. Saya kasihan dengan dunia pendidikan. Kita di My Home ada My Edu. Can you do something more gitu kan? Karena cucuku aja pindah dari Jakarta, nih contoh ya, cucuku pindah dari Jakarta ke Purwokerto, Jawa. Dia bukan orang Jawa, tapi di sana dia harus belajar bahasa Jawa. Bayangin, pusing nggak coba? Ya mending kalau Ryan ya, dari Jawa ke Jawa masih mending, cuman Jawanya kasar atau kelembut gitu kan. Tetapi bayangkan ini anak harus belajar hal yang belum tentu ada faedahnya ke depan. Apakah dia akan pidato bahasa Jawa? Nah, jadi kalau kita mengejar anak kita jadi pinter, mau apa maksudnya? Pinter apa? Pinter apa? Tell me. Yuk kita bikin sesuatu yang jadilah PhD di bidangnya dengan apa yang Anda lakukan. Outdoor activity, tempat aman, kita bikin suatu lapangan misalkan yang kayak di Bekasi, My Home Bekasi. Mereka mau bikin taman hutan kota difungsikan kembali dengan gaya milenial di tengah kota supaya nggak usah lah Anda punya signal tapi di hutan-hutan di pinggir selokan gitu gimana, tapi benar-benar ada taman. Ayo My Home bangkit. Change your city. Nah, terus
Kita nih generasi non degree. Maksudnya apa yang itu kita bisa belajar semua dari YouTube. Tahu nggak? Waktu Kick Andy waktu itu menginterview satu anak gitu. Dia bisa 7 bahasa kalau nggak salah. Hah, anak kecil bisa 7 bahasa. Kamu sekolah dari mana? Enggak, dari YouTube. Belajar 7 bahasa dari YouTube. Nah, kampung-kampung di pinggir kota itu jadi apa? Saya waktu itu dari Purwokerto ke pinggir kota, saya kaget. Di kampung ini kampung inovatif di mana merakit motor dan mobil dengan gaya customize sesuai pesanannya. Wah, luar biasa orang kampung bisa begini. Nah, terus produk pertanian yang inovatif. Nah, ini ada namanya generasi useless. Jadi banyak pendidikan tinggi tapi tidak punya pekerjaan. Jadi mereka harus membuat lab sendiri dan menghasilkan produk-produk yang baru, yang gak biasa-biasa, yang aneh. Jadi pertanian aja bisa ada satu lab pertanian ini dikawinkan semangka, dikawinkan dengan ini, jadi rasanya begini. Ada jambu jadi rasa semangka. What happened gitu kan? Nah, jadi kita memang harus using teknologi. Kalau nggak rugi terus. Jadi kita jangan sampai menjadi generasi useless. Maksudnya gimana generasi useless itu? Karena akan ada yang hilang. Apa yang useless itu? Yang jago admin Anda dibutuhkan nggak? Udah enggak. Penjaga tol? Udah enggak. Orang bank kerja di bank. Dulu gagah kan kita kerja di bank pakai seragam. Nggak perlu ke depan. Setor sendiri lo, ambil duit sendiri, ngeprint sendiri. Pencatat listrik, PAM, polisi juga nanti nggak ada kerjaan. Karena semua juga pakai teknologi. Akuntan, admin, dan lain sebagainya. Yang melonjak itu ke depan treatment, psikolog, individual trainer, health, dalam health issue, ada virtual money, crypto, forex, melipat gandakan uang itu. Wah, sekarang lagi marak luar biasa. Yang gua bingung tuh mana orang Kristen ini. Kita lagi ngedem, pusing, nggak berikan solusi. Nah, nanti kan ada kolaborasi trading, sharing, eco treatment misalkan. Nanti ada tourism hospital. Bayangin ada tourism hospital. Nanti ke rumah sakit nih kayak turis. Gimana? Jadi nggak merasa takut. Jadi itu efek psikologisnya luar biasa. Local tourism ya. Nah, nanti ada juga coding itu. Waduh, saya agak kelamaan, saya percepat nih. Coding itu basicnya dikerjakan oleh komputer. Nanti apa yang ke depan tuh? Yang paling krusial tuh cyber security. Data, business by data. Nanti kita aja cuman punya satu nomor loh. Jakarta dulu yang jadi ini. Satu nomor untuk nomor penduduk, BPJS, sosial, apalagi tuh, paspor, apalagi tuh. Cuman one. Kita udah tahu. Kita udah tahu ini arah kemana. Kita baca Matius 25. Matius 25. Matius 25. Ayat 1 sampai 13. Deborah tolong baca dong, Deb. Biar anak-anakku lah yang ini ya. Jadi pelari-pelarinya nih. Matius 25 ayat 1 sampai 13, Deb. Di unmute dulu ya. Ayat 21 ya. Ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oke. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Garis-garis yang bodoh berkata kepada garis-garis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab garis-garis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Iman bukan sekedar kesaksian yang sudah terjadi atau what I want to do. Tetapi iman itu juga harus menyangkut sesuatu yang harus kita plan ke depan. Kita lihat, apa sih inti daripada perumpamaan Tuhan Yesus ini? Tanda-tanda sudah jelas. He is coming soon. Lima gadis bodoh ini sebetulnya tidak gunakan kesempatan. Selagi ada. Bapak Ibu sekalian, 10 gadis ini, they dress well. Karena menyambut mempelai. Mereka penampilan oke. Jangan sibuk kita karena penampilan. Kita bisa online service, Zoom, dan sebagainya. Ibadah online, dan sebagainya. Kita bisa perhatikan bagaimana penampilan kita hanya untuk attract the people to be the follower, to be the viewer. Bapak Ibu sekalian, banyak orang saat ini hanya how to perform well. Mengamati orang lain, melihat kekurangan orang lain, mengkritik orang lain. Tapi satu kebodohan yang sangat luar biasa yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan sekarang, tidak menghargai kesempatan. Doomsday itu bukan karena apakah ada bintang jatuh di bumi, ada tsunami datang, itu juga alat senjata ke depan bisa pakai seperti itu. Tetapi doomsday itu adalah ketika umat Tuhan bodoh tidak mempergunakan kesempatan. Tradisi Yahudi itu pernikahan itu nggak kayak kita. Apalagi sekarang masa pandemi. Sesimpel mungkin, sejam kudu beres gini-gini. Oh, Bapak Ibu sekalian, tradisi Yahudi itu pertunangan itu juga suatu hal yang penting ketika Yusuf dan Maria itu ikatan perjanjian yang nggak bisa dibatalkan. Ada hal-hal yang harus diselesaikan. Kenapa ini mempelai ini datang tengah malam? What happened? Kan ini perumpamaan yang aneh sebetulnya. Karena banyak yang harus diselesaikan, pembayaran, maharnya dan lain sebagainya. Itu dibayarkan sebelum perayaan terlebih dahulu. So many preparation. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu kesempatan untuk kita mengkoreksi diri kita. Do you have oil? Anda boleh pinter, pengalaman, jam doa Anda hebat, jam khotbah Anda ribuan jam, jutaan jam. Do you have oil today? Forget it, tahun 65, tahun 5, tahun 16, di Nias, tahun apa. Don't look back. Do you have
oil today. Potensi kita punya, tapi kalau potensi tanpa persiapan akan mendatangkan penyesalan. The door close. Orang bodoh itu bergantung kepada orang pintar. Dan selalu mengamati. If I can get the oil from somebody, kalau aku dapatkan minyak itu dari seorang temanku, tapi orang bijaksana ini seperti 5 gadis ini, they say no. Gak bisa. Karena kami sudah prepare sedemikian rupa. Masa pandemi ini kan kelihatan. Siapa yang mau nengokin yang kena COVID? Kita semua jadi ego sebetulnya. Padahal kalau kita benar-benar hidup di dalam kasih, kita nih nggak takut mati. Harusnya. Apapun alasannya, if you help somebody, tadi dikatakan di NTT, di Kupang, begitu banyak yang HIV, AIDS, dan sebagainya. Itu memang nggak ada dari waktu itu juga. Apa nggak menular? Menular. TBC nggak menular? Menular. Orang yang bijaksana harus say no, karena orang yang itu hanya bergantung kepada kita yang penyedia. 10 gadis ini punya potensi, mengerti kenapa ada di situ, karena nunggu mempelai. Tahu, the time is change and getting dark. Kudunya tahu dari sore hari udah tahu nih, bahwa the oil is finished. Kekonyolan yang saya pernah alami waktu itu ketika saya waktu itu nyetir di Jawa Tengah. Ada bensin tinggal 1/4. Masuk tol. Tenang, di rest area ada. Kenapa ternyata nggak ada rest area? Ada 1 rest area tapi langsung diblok jalannya. Ya mungkin pandemi. Ya ampun, ke Google Map dan sebagainya. Di mana SPBU terdekat? Gak ada, di kampung mana, mesti keluar dulu. Stresnya minta ampun saya. Untung saya bisa kembali. Tapi di situ saya menikmati firman ini karena kebodohan saya itu membuat semua orang bisa celaka. Bahkan bukannya ngirit waktu, I spend more time to find the oil, the gas, and get back to ke zero lagi. Ridiculous, kata saya, ini bodoh-bodohnya aku gitu kan. Malah aku pernah ajak 2 cucuku, oke, kita beli SPBU nanti di atas saja di Baturaden di Purwokerto. Ternyata di Baturaden nggak ada. Mesti di mana yang terdekat? Udah kita ke kampung. Ternyata ke kampung. Buntu, balik lagi. Itu Google Map juga bisa bodoh begitu tuh. Balik lagi kita sampai ke kota lagi. Tahu nggak cucuku bilang itu tragedi SPBU. Bukan SPBU-nya yang tragedi, kitanya yang bodoh, gitu kan. Maksa. Kita harus mengantisipasi keadaan, memprediksi situasi. Setiap orang diberikan kemampuan untuk menolong dirinya. Apa yang salah dari kita sebenarnya? Menyepelekan keadaan. Aku mau share sesuatu, oke? Bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dan hanya hitungan hari, nggak hari minggu lah, hitungan minggu, pemerintah kita juga udah sign MOU untuk Global Summit. Kita melihat bisa juga peristiwa global warming aja bisa menjadi one world religion. Dan mulai start
dari para pemimpin agama dulu. Not till the end of the year. Soon. Very soon. Masa sekarang seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Kita tahu malam gelap akan datang. Krisis besar menghadang. Pengantin akan segera datang. Tetapi kata kuncinya, do you have oil? Zaman dulu, nggak ada lilin. Lilin itu tahun abad 19-an adanya. Itu udah lentera, pakai minyak, pakai sumbu, dan api. Itu unsur-unsurnya. Tapi harus difungsikan jadi terang. Lentera itu berbicara ini tubuh, minyak itu urapan. Sumbu itu adalah pekerjaan dan saluran. Dan api itu Holy Spirit. Saya ingin menekankan satu perkara, Bapak Ibu sekalian, saya mendisiplin diri saya setiap pagi ketika saya bangun pagi. Kalau kita masuk ke mall aja ada Peduli Lindungi, cek suhu badan. Kita nggak cek diri kita sendiri. Do you still fall in love with Jesus? Apakah kita masih hidup di dalam kasih yang mula-mula? Ketika nggak ada makanan, apakah kita masih hidup di dalam kasih yang mula-mula? Ketika kita mengalami aniaya, ada pandemi baru, apakah kita masih hidup di dalam kasih yang mula-mula? Kita butuh minyak untuk mengusir si jahat. Kenapa di dalam Mazmur 23, di mana ketika aku berjalan di dalam kekelaman, tongkat dan gadamu menghibur aku, dan kepalaku diurapi oleh minyak. Maksudnya apa? Karena domba itu binatang paling bodoh, Bapak Ibu sekalian. Binatang paling bodoh di antara semua binatang. Dan itu tuh si domba itu suka mengendus ke lubang-lubang. Dan lubang-lubang di batu-batu itu suka ada ular. Jadi gembala itu memberi minyak di kepala si domba itu, sehingga ketika si domba itu mengendus, di itu ularnya menyingkir. Bapak Ibu masih percaya nggak ada proteksi dari Tuhan buat kita? Masihkah kita mengandalkan Dia? Atau mungkin vaksin lebih gede daripada Tuhan Yesus? Saya nggak anti vaksin. Malah orang ada yang paranoid kena vaksin. Masuk neraka langsung katanya. Pertanyaannya, kita cek tubuh kita nggak sekarang? Masih ada Peduli Lindungi oleh minyak dari Tuhan nggak? 5 gadis bodoh ini mencari minyak, mengumpulkan untuk dirinya sendiri, and then the door is closed. Hari ini saya katakan semua orang, wah gereja akan doomsday. Kata saya gereja nggak akan mati karena gereja itu milik Tuhan. Tetapi hari ini bukan disebut pasca gereja, tetapi pra kedatangan. Pre-coming. Tanda-tanda sudah nyata. Gereja harus siap soon menantikan kedatangan. Kalau enggak besok, lusa, kalau enggak bulan depan, tahun depan, kalau enggak 2 tahun lagi, tetapi do we prepare? Do you have oil today? Kita bisa menjadi bijaksana kalau kita menyadari bahwa kita pernah melakukan hal-hal yang bodoh. Sama kayak saya. Saya banyak melakukan perkara bodoh. Kelaparan mau datang, yes, fine, oke. Tapi apakah Tuhan nggak memberi minyak kepada kita?
Apakah Tuhan nggak berikan kuasa dan urapan untuk kita bikin lumbung? Kenapa Mesir bisa dipakai untuk jadi lumbung pangan memberi makan ke sedunia? Ya, tapi Mesir lebih banyak ditengkingnya daripada disayang. Tapi di Yesaya 19, Mesir akan yang pertama, Asyur yang kedua. Asyur itu kerajaan Asyur, di mana banyak negara-negara dengan penduduk Muslim di situ. Yang ketiga adalah Israel yang menjadi yang ketiga. Kita ada di dalam agenda Tuhan. Kenapa ketika kita merancangkan pergi ke Mesir, padahal gua nih paling males ke Mesir jujur, tetapi aku mencintai Tuhan jadi mencintai agendanya. Bayangkan pesawat udah dibuka berapa hari yang lalu dari Kairo ke Mesir. Orang Mesir tuh nggak suka Israel. Jadi kita sudah melihat dan mengalami masa pandemi itu, we cross the valley of death, lembah kematian, lembah kekelaman, lembah baka. Mungkin gempa bumi akan datang, banjir air bah atau apa, puting beliung, chaos di mana-mana, kebakaran hutan, kecelakaan, pembunuhan di tengah keluarga, artificial intelligence, one world order, one world religion, perang dagang, artificial intelligence, robot, humanoid dan sebagainya. Do you have oil today? Church, wake up. Apakah kita masih punya minyak? The time to prepare, the time to fill, the store, tempat persediaan, the bottle dengan minyak. Mari, saatnya Bapak Ibu sekalian, bangkit. Bangkit. Mulai kita catch the target. Save the people as many as possible.